Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Pratika Junior Marwandi dengan NIM B1101939, Hukum Lingkungan kelas J. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dalam berbagai kasus yang menyangkut masalah lingkungan, biasanya korporasi menjadi subjek yang paling dominan sebagai dalang yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu lingkungan hidup di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam dalam jumlah besar sebagai salah satu faktor produksi untuk menunjang operasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Hal ini tentu bisa jadi pemicu timbulnya sengketa antara korporasi dan masyarakat. Apabila terjadi sengketa di bidang lingkungan hidup, proses penyelesaiannya diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 Butir 25 mengatur bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Lebih lanjut, dalam Pasal 84 UU PPLH mengatur yang pertama, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Yang kedua, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup bersifat sukarela dan lebih menekankan penyelesaian di luar pengadilan. Artinya, para pihak yang bersengketa dapat memilih forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan, dan proses penyelesaian melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan mediasi telah dilakukan dan tidak bisa berhasil menyelesaikan permasalahan. Adapun tujuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU PPLH berupa yang pertama, bentuk dan besarnya ganti rugi. Yang kedua, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan. Yang ketiga, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran atau perusakan. Yang keempat, tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Upaya yang ditempuh melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat meminta bantuan pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Misalnya dapat menggunakan jasa mediator atau arbiter atau melalui lembaga penyelesaian Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini atau litigasi dapat dilakukan melalui 3 jalur. Yang pertama, gugatan perdata. Kedua, Badan Arbitrase. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi dapat dilakukan melalui 3 jalur. Yang pertama, gugatan perdata. Kedua, tuntutan pidana di pengadilan umum. Yang ketiga, gugatan tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara. Pemilihan 3 jalur penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur litigasi ditentukan berdasarkan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut. Gugatan perdata diajukan di pengadilan umum jika perbuatan melanggar hukum yang terkandung dalam sengketa lingkungan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain atau kerugian pada lingkungan hidup, atau perbuatan melanggar hukum tidak bersifat kejahatan atau perbuatan melanggar hukum tersebut tidak termasuk pada ketentuan Bab 15 tentang Ketentuan Pidana UU PPLH. Sementara untuk penyelesaian sengketa melalui tuntutan pidana di pengadilan umum terjadi jika segi perbuatan masuk dalam kategori tindakan kejahatan sebagaimana terbuat dalam Bab 15 tentang Ketentuan Pidana UU PPLH. Sedangkan untuk gugatan tata usaha sifatnya dengan masalah administratif
keputusan di bidang lingkungan yang dikeluarkan pejabat. Gugatan tata usaha negara dapat diajukan apabila yang pertama, badan atau penjabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Yang kedua, badan atau penjabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL atau UPL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL. Yang ketiga, badan atau penjabat tata usaha negara menerbitkan izin usaha atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Jadi, apabila terdapat izin-izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan dalam penerbitannya, dapat mengajukan permohonan pembatalan izin tersebut melalui gugatan tata usaha negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ketika korporasi berhadapan dengan sengketa lingkungan hidup, maka perlu memahami bagaimana proses penyelesaian masalah yang ditempuh, apakah diselesaikan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau litigasi, dan apakah permasalahannya terkait dengan pidana, perdata, atau tata usaha negara. Hal ini perlu dilihat oleh korporasi secara jeli agar tidak salah menentukan cara penyelesaian sengketa lingkungan. Sekian penjelasan saya tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.